Ini saudara-saudara kita memberikan dukungannya dengan melakukan aksi bela Palestina. Dan yang hari ini berlangsung saat ini adalah di Depok, Jawa Barat. Kami akan mengajak Anda memantau seperti apa aksi bela Palestina yang dilakukan oleh masyarakat Depok, Jawa Barat sejak pukul 6 pagi, Rati. Ada reporter kami di lokasi, Iman Fajar, yang bisa mungkin menggambarkan seperti apa kondisi di lapangan saat ini. Minuman monggo diminum dulu sambil menunggu pengantin akan berbagi cerita pada kita. Kita dengarkan dulu puisi ya. Puisi untuk membangkitkan semangat kita. Baik, Arif, Ratih, dan juga pemirsa. Tidak henti-hentinya dukungan masyarakat Indonesia kepada warga Palestina yang saat ini tengah dilanda keprihatinan akibat gempuran serangan yang dilakukan oleh tentara Zionis Israel di Gaza, Palestina. Sejumlah aksi bela Palestina beberapa minggu belakangan ini telah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia di sejumlah titik. Dan kali ini adalah kesempatan masyarakat Depok untuk menunjukkan solidaritasnya, dukungannya kepada warga Palestina yang ada di Gaza. Dan bisa dilihat di sini pemirsa bahwa sekitar 150.000 masyarakat Depok turun ke jalan untuk mendukung pergerakan yang ada di Palestina. Yang acara ini pemirsa diinisiasi oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Depok, didukung juga oleh pemerintah Kota Depok dan sejumlah ormas lainnya yang ada di Depok. Acara ini pemirsa telah berlangsung pada pukul 6 pagi tadi dan diperkirakan akan berlangsung hingga pukul 9 pagi waktu setempat. Sejumlah tokoh masyarakat dan juga tokoh agama hadir dalam acara ini. Di antaranya adalah Wali Kota Depok, Muhammad Idris, dan juga sejumlah tokoh-tokoh MUI di Depok. Dan tidak lupa juga pemirsa, ada juga WNI yang sebelumnya sempat berada di Gaza, yakni Abdullah Onim atau akrab disapa dengan Bang Onim, juga turut ambil bagian dalam acara ini yang nantinya akan menceritakan kisah-kisahnya yang dia alami selama berada di Gaza. Acara ini sejauh ini berlangsung cukup tertib pemirsa, di mana sejumlah masyarakat Depok telah hadir sejak pukul 5 pagi tadi, di mana mereka sudah memadati area kawasan Grand Depok City yang ada di Kota Depok, Jawa Barat. Dan untuk lalu lintas sendiri pemirsa, untuk arah ke Grand Depok City ini sudah ditutup untuk memfasilitasi warga Depok yang ingin turun ke jalan untuk melakukan aksi solidaritas bela Palestina ini. Dan untuk Jalan Margonda sendiri pemirsa di Kota Depok terpantau cukup lancar. Dan kita akan terus memantau bagaimana jalannya aksi solidaritas bela Palestina yang ada di Kota Depok, Jawa Barat ini pemirsa. Dan ini merupakan sebuah pesan, sebuah dukungan yang ditunjukkan oleh masyarakat Depok kepada warga Palestina yang saat ini tengah berjuang menghadapi gempuran tentara Zionis Israel. Dan ini merupakan sebuah pesan positif di mana ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Depok, bersama dengan warga Palestina mendukung gerakan-gerakan dari warga-warga Palestina. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan di Kota Depok. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Man Fajar langsung dari Depok, Jawa Barat. Tadi juga diinformasikan kurang lebih 150.000 warga Depok dan sekitarnya juga akan memperlihatkan dukungannya kepada Gaza Palestina dengan aksi dukungan Palestina yang dilaksanakan di Depok, Jawa Barat. Berbicara mengenai gencatan senjata yang saat ini tengah berlangsung di wilayah Gaza Palestina, tapi tidak bisa ditampilkan bahwa ternyata Zionis Israel juga masih menembakkan warga Gaza Palestina dari selatan yang menuju ke rumah mereka di wilayah utara. Dan untuk membahas mengenai hal ini kita akan membahas bersama narasumber kita. Sudah ada Bapak Teguh Reza Syah, pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran Bandung. Selamat pagi Pak Reza. Pagi. Assalamualaikum Pak Reza. Selamat pagi, salam dari UNPAD di Bandung. Salam dari UNPAD. Pak Reza, melihat ini memasuki hari kedua, 4 hari rencananya gencatan senjata, tapi kondisinya saat ini masih terlihat juga warga Palestina, bahkan kemarin ada salah satu video yang juga merekam sniper yang menembakkan langsung ke warga Gaza Palestina yang menuju ke rumahnya mereka di wilayah Gaza Utara. Ini
Anda melihat nampaknya apakah Israel sebenarnya tidak sepenuhnya begitu secara konkret melaksanakan gencatan senjata atau bagaimana? Memang teorinya ini adalah jeda plus negosiasi kan untuk pemulihan keadaan. Ini kan tergantung dari negosiator mereka kan. Udah melibatkan Amerika Serikat, Mesir, Yordania kan, dan juga Qatar kan. Qatar ya. Intinya dalam semua benak mereka itu adalah bukan rehat, jeda. Kemudian kita fokus ke pemulihan keadaan, pertukaran keadaan, kemudian ada keterbukaan antara Israel dengan Amerika Serikat dan kalangan Hamas dengan Mesir dan Jordania maupun Qatar kan. Itu satu sisi. Pada sisi yang lain, kita hendaknya juga berpikir bagaimana psikologi di lapangan ini. Ini sudah 7 minggu, 7 pekan, dan ini adalah zona perang di mana rumusnya adalah to kill or to be killed kan. Kemudian pada saat yang sama juga mereka sudah mendengar satu sama lain bahwa perang ini harus segera selesai. Ada rumus Nakbah itu kan. Ya, kalau bisa lebih cepat selesai, kalau kalangan Palestina itu keluar dari zona mereka dan wilayah itu segera dikuasai oleh kaum Israel kan. Itu masalah kedua. Masalah ketiga adalah kendali dari pimpinan daripada anak buah. Dalam kondisi seperti ini kita lihat sama-sama kan. Netanyahu sendiri kan goyang. Kita lihat misalnya beberapa menteri dari kabinet Likud ini komplain. Pada saat yang sama dari Uni Eropa sudah ada negara-negara yang berani berbeda pendapat kan, seperti Belgia dan Spanyol kan. Kemudian juga kita harus perhatikan di lapangan itu kan personil itu sangat stres ya. Jadi saya tidak tahu bagaimana Israel melakukan rotasi pasukan. Idealnya itu kalau mereka sampai 7 minggu berturut-turut itu kelamaan. Idealnya itu ya mungkin ini rahasia perang Israel yang tidak terbuka kepada umum kan. Perlu rotasi. Rotasi itu bukan hanya personil, tapi juga senjata yang digunakan, tapi kemudian juga evaluasi intelijen bagaimana perkembangan di titik-titik perang tersebut. Tapi kalau melihat beberapa titik tempat lain, justru Israel juga menangkapi warga Palestina, bahkan di Masjid Al-Aqsa sendiri juga tidak boleh melaksanakan sholat di sana, Pak. Betul. Berarti dalam arti sebenarnya ini Israel juga nampaknya juga setengah hati melakukan gencatan senjata. Di satu sisi memang membuka gencatan senjata, di sisi lain justru menangkap-nangkapi warga dan juga melarang ibadah. Memang ini khasnya Israel memang. Kalau membuat kesepakatan itu sering ingkar gitu ya. Kemudian kalaupun sudah kesepakatan itu sudah yang lama sekalipun diingkari juga begitu kan. Jadi kalau berbicara dengan Israel itu harus sangat detail, sangat akurat begitu. Apa yang ada maksud dengan pagi, siang, malam, kemudian waktu, kemudian juga media mana yang boleh meliput. Karena ini kita berhadapan dengan situasi yang sangat rahasia kan. Kalangan Qatar menyebutnya sel. Jadi urusan kita urusan Israel, Hamas, Amerika Serikat, Qatar dan Jordan itu jangan banyak yang tahu begitu. Terus itu istilahnya dari Qatar dan bahkan dari kalangan Amerika Serikat sendiri informasinya nggak terbuka. Jadi kalau di kalangan Amerika Serikat informasi tidak terbuka, dari kalangan Israel juga sama. Hanya top leader mereka yang tahu. Dalam kondisi seperti ini saya khawatir tanpa supervisi yang jelas dari Benjamin Netanyahu, top leadernya, ya di bawah mungkin akan melakukan inisiatif-inisiatif yang bertentangan dan instruksi asal. Yang juga bisa melanggar gencatan itu sendiri kan begitu. Betul, ini yang berbahaya. Apakah gencatan juga harus dilakukan dengan menarik pasukan? Bukan menarik pasukan, menarik senjata, menarik alutsista yang dari kedua belah pihak ini. Kita nanti lanjutkan ya diskusi kita. Bisa jeda pada berikut, kami akan kembali ke depan Anda. Ini kita hadirkan juga informasi pemirsa, lagi-lagi Zionis Israel melanggar gencatan senjata, di mana tentara Israel menembak 2 lagi pemuda Palestina di kota Kabatia, Jenin, Palestina. Kami hadirkan visualnya ke hadapan Anda. Satu pemuda diketahui bernama Shameh Abu Rub ini tewas, sementara saudara laki-lakinya masih dalam penanganan medis tim dokter karena mengalami luka tembakan. Shameh Abu Rub adalah seorang dokter, di mana tentara Israel masuk ke kota Kabatia, menyerang dengan menembakkan senjata secara brutal. Tank-tank Israel pun terus berkeliaran melakukan intimidasi terhadap warga Gaza Palestina. Ya. Seperti yang kita lihat di layar kaca ya, di visual ini. Pak Reza,
Tadi himbauan soal gencatan kalau bicara kitoh begitu ya Pak Reza ya, sudah disampaikan oleh Pak Reza. Tapi saya membayangkan andaikan gencatan ini diturunkan atau diimplementasikan konkret begitu, artinya tidak ada lagi pengerahan alutsista, tidak ada lagi tentara-tentara. Jadi kita bikin situasi kondisinya itu benar-benar jeda kemanusiaan, pulih gitu. Tidak ada lagi intimidasi sebagaimana yang masih terus dilakukan oleh Zionis Israel. Hendaknya ya, ini kan dalam situasi yang sedang gawat begini kan, itu komunikasi itu harus sangat baik ya. Komunikasi verbal, komunikasi cyber, dan komunikasi lewat media massa. Itu harus masuk kepada semua masyarakat. Bukan hanya kalangan Israel, juga kalangan Palestina. Kemudian siapa saja yang harus bertanggung jawab kan? Dalam negosiasi pembebasan tawanan sandera ini, itu kan aktornya banyak negara. Israel diwakili oleh Amerika Serikat, sedangkan Hamas diwakili oleh Mesir, Yordania, dan Qatar. Kan? Hendaknya mereka juga sama-sama dong mengatakan bahwa ini tanggung jawab kita semua melakukan peredaan ketegangan. Apakah perwakilan negara-negara di dunia ini hanya untuk pembebasan sandera saja begitu jangan? Ini merupakan pencapaian jangka pendek ya, karena bagaimanapun harus ada hasil. Masa kita sudah 7 minggu ini sambil hanya 7 minggu aja? Betul. Tentunya ada skenario jangka panjang kan, misalnya baru-baru ini Oki kan membuat suatu statement 31 paragraf itu kan, dan kemudian 8 menteri luar negeri dari Oki sedang berkeliling ke berbagai negara di dunia kan. Ini adalah langkah-langkah yang bersamaan kan. Namun pada saat yang sama kita juga harus berpikir psikologi dari mereka yang perang. 4 hari ini kan akan segera berakhir, dan untuk itu kan mereka tidak berarti mereka menenangkan diri, enggak. Mereka juga harus siap untuk tahapan selanjutnya. Itu What's next gitu ya? Pak Reza, sebenarnya dengan jeda kemanusiaan 4 hari ini, apakah bisa memang dilakukan hal yang mendesak begitu Israel, tidak hanya 4 hari, tapi mungkin gencatan senjata dan juga kemerdekaan untuk Palestina. Kalau melihat sendiri kan dampak kepada Israel juga di dalamnya kan banyak pro dan kontra mengenai gencatan senjata. Menteri Keuangan tidak menginginkan begitu ya. Kemudian juga cost-nya, biayanya cukup besar, kemudian perekonomian mereka juga anjlok begitu. Apakah memang masih bisa begitu Pak dilakukan, ini tidak hanya 4 hari, justru semakin panjang begitu senjata-senjata? Kita harus melihat dari push factor dari dalam dan pull factor dari luar. Kalau push factor dari luar, kita menempatkan diri pada Netanyahu, ini udah berdarah-darah banget ini. Stabilitas dalam negeri goyang, kepemimpinan dia goyang, tantangan dari internal kabinet kuat, dari masyarakat juga kuat kan. Untuk itu kan rumusnya, kalau saya menempatkan diri pada posisi Israel, the end justify the means itu. Yang penting tujuan tercapai, kemudian nanti kita melakukan perbaikan, rekonstruksi di dalam. Yang penting nakbah lu tercapai. Semua masyarakat Palestina itu out dan mereka berada gitu ya, sekarang Israel gitu ya. Berada di luar batas wilayah. Itu yang pertama kan. Pada saat yang sama kita juga harus deg-degan dong. Ini kan waktu itu makin mengecil kan. Jadi dalam hal ini ya tentunya 8 menlu dari Oki ini hendaknya merancang sesuatu dong. Misalnya mereka merancang suatu draft resolusi yang baru di dalam majelis umum. Pada saat yang sama juga mereka melakukan hubungan dengan anggota Dewan Keamanan PBB yang anggota tidak tetap untuk sama-sama lakukan keputusan gitu. Tentunya kata kuncinya apa kan? Misalnya kemusnahan masyarakat Palestina. Kemudian juga dukungan yang menguat untuk perbaikan keadaan di wilayah Gaza tersebut kan. Jadi tentunya hal ini harus solid dulu. Kita sudah melihat benih-benih solid, 120 sudah solid. 120 negara sudah solid. Pada saat yang sama di Uni Eropa kan sudah negara-negara kan yang tampaknya sudah cenderung mulai berbeda sikap kan. Belgia beda, Prancis beda, Spanyol beda. Nah, jadi untuk itu kan kita harus menjala rasa sayang mereka atas kemanusiaan. Ini bukan bukan perang, ini kemanusiaan ini masalahnya. Kita lanjutkan Pak Reza, diskusi kita menarik sekali kalau misalnya Pak Reza tadi mengatakan beberapa negara di Uni Eropa terutama begitu juga memang sudah menampakkan semacam kayak point of return sikap mereka kan begitu. Padahal kalau melihat basis masyarakat mereka di Eropa juga setiap pekan semakin terus bertambah aksi solidaritas terhadap Palestinanya, dampak dari gencatan senjata Israel di Gaza. Kami akan kembali saat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.
Ya, Pak Reza, selama jeda kemanusiaan, gencatan senjata selama 4 hari ini, kita melihat juga sudah ada pertukaran tawanan begitu ya Pak. Yang di benak masyarakat keinginannya tidak hanya 4 hari, tapi kalau melihat kondisi saat ini, setelah 4 hari ini warga Gaza akan seperti apa nanti kondisinya? Apakah memang yang di wilayah Gaza Utara memang harus kembali lagi ke wilayah selatan karena di sana masih cukup aman begitu? Nggak ada jaminan. 4 hari ini artinya adalah 1 hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat kan. Mungkin di hari ketiga itu sudah teorinya itu asah pedang gitu. Mereka sudah siap untuk suatu tahapan selanjutnya. Elit Israel sudah berbicara seperti itu. Jadi yang perlu dunia perhatikan adalah sebelum hari keempat ini selesai, itu harus ada resolusi baru di PBB. Misalnya memperpanjang gencatan senjata. Kemudian juga dalam perpanjangan misalnya levelnya bukan 4 hari tapi per minggu. Minggu selanjutnya adalah misalnya wanita, anak-anak. Kemarin presentasinya masih kecil kan. Misalnya setelah tanggal 7 itu ada 2 warga negara Amerika keluar. Kemudian ada 2 warga negara Israel. Kemudian ada dari Thailand dan Filipina. Hendaknya ke depannya ditambah lagi jumlahnya begitu. Sehingga dari Israel melihat ada keinginan baik dari Palestina dari Hamas untuk melepas. Mungkin yang terakhir dilepas adalah para tentara-tentara. Karena selama jeda waktu ini akan sangat banyak informasi intelijen yang bisa dibagikan. Tapi kalau selama jeda ini apakah justru digunakan Israel untuk menyusun strategi yang nantinya justru kita khawatirkan semakin brutal begitu Pak? Ini yang dikhawatirkan kan, karena jeda itu tidak berarti mereka kembali ke barak, kemudian tank-tank mereka diistirahatkan, enggak. Tank itu tetap dalam keadaan standby. Kemudian peralatan di atas, warning and control system itu jalan terus. Koordinasi mereka dengan mungkin di sekitar Gaza kondisi diam, tapi kapal induk Amerika Serikat mungkin sedang memonitor terus keadaan. Mereka bermain sinyal, bermain IT, information technology. Jadi hendaknya ada kepastian gitu yang hendaknya dikomandani langsung oleh Sekjen PBB. Nah, apa yang boleh dan nggak boleh. Nah, mungkin saya minim pengetahuan atau keilmuan akan hal tersebut begitu Pak Reza. Tapi saya membayangkan begini, 4 hari gencatan senjata seharusnya juga dilengkapi. Karena begini kan, jeda kemanusiaan ini kan melibatkan sejumlah negara. Amerika Serikat dari pihak Israel, lalu 3 negara dari Palestina. Artinya sini sudah melibatkan negara luar. Nah, kenapa nggak Sekjen PBB juga? Nih makanya tadi saya awal bilang minimnya pengetahuan dan juga mungkin keilmuan saya. Sekjen mengerahkan yang namanya istilahnya pasukan perdamaian. Artinya masuk di situ militer-militer dari luar yang sebagaimana memang sudah berlaku di beberapa wilayah-wilayah konflik lain melakukan upaya-upaya perdamaian seperti itu. Tepat sekali. Kalau berhubungan dengan Amerika Serikat biasanya cepat. Misalnya adalah kasus di Bosnia Herzegovina. Cepat sekali kan? Kan Indonesia juga terlibat dalam pasukan perdamaian. Ya sekarang saya harapkan ya Sekjen PBB langsung berinisiatif. Tapi mungkin Pak itu? Mungkin. Inisiatif ya. Ada willingnya ya. Willing dari beliau. Kemudian juga mempertaruhkan kredibilitas negara-negara besar itu di level dunia. Tentunya negara-negara besar tidak mau dianggap sebagai penerus masalah kan. Mereka kalau selama ini part of the problem or part of the solution, mereka ingin menjadi solusi. Dan untuk itu ya Sekjen PBB harus segera menggerakkan kekuatan-kekuatan yang ada di PBB tersebut yang blok-bloknya besar ya. OKI, GNB, ASEAN misalnya, untuk menyusun suatu draft. Dan untuk draft itu hendaknya disupervisi langsung oleh Sekjen PBB, entah itu di Majelis Umum maupun di Dewan Keamanan PBB. Sebagaimana saat ini sudah berlangsung. Betul. Baik, harapannya seperti itu ya Pak, dalam jeda kemanusiaan atau gencatan senjata selama 4 hari ini ada resolusi baru nantinya. Semacam konkret gitu konkret yang bisa dilakukan, jadi tidak hanya 4 hari gencatan senjata, tapi mungkin lebih lama lagi jeda kemanusiaan yang dapat Karena kita kan membayangkan juga masyarakat Gaza yang ada di sana, ini seakan-akan hanya akan seperti kayak melaksanakan puasa saja begitu. Karena nanti jeda 4 ini sudah selesai, tidak tahu apa yang akan terjadi di tanah Gaza, Palestina. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Reza. Terima kasih atas kepercayaan. Assalamualaikum. Terima kasih. Dan ini juga sekaligus menjadi akhir persamaan kita pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya Arif Fadil dan Kamaratik semua pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.